Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, gimana nih kabar kalian malam ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia tentunya. Seperti biasa ya, di Rapot selama 30 menit ke depan kita akan membahas sejumlah peristiwa. Kemudian akan ada informasi mengenai cuaca, jadwal kapal, info gelombang, serta info gempa. So untuk kalian yang ingin menanggapi sejumlah informasi, nanti boleh banget di komen di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Ataupun yang mau request berita juga boleh, yang mau ngirim-ngirim salam untuk orang-orang terkasih juga boleh banget, yang mungkin lagi LDR silakan diketik aja, ataupun yang mau ngucapin selamat ulang tahun juga dipersilakan banget ya Tribuners. Kita udah berapa hari ya nggak menyapa Tribuners di Rapot, dan hari ini nyapanya tuh di malam hari ya. Mungkin udah pada istirahat sambil baring-baring, boleh banget gabung bersama kami ya di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Dan seperti biasa Tribuners, di Rapot selalu kami mulai dengan informasi mengenai cuaca ya di Maluku, selalu berdasarkan data dari BMKG untuk hari ini ya, Jumat 29 Agustus 2025 Tribuners. Di Maluku diprediksi ya 10 wilayah berawan, hanya Malteng yang hujan. Untuk Maluku Tengah Tribuners, cuacanya itu hujan ringan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 sampai 99%. Kemudian Maluku Tenggara, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara di 73 sampai 86%. Kemudian untuk Kepulauan Tanimbar, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius serta kelembapan udara 53 sampai 91%. Lalu untuk Pulau Buru Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius. Sementara untuk kelembapan udaranya di 68 sampai 94%. Lalu Seram bagian timur, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 31 derajat Celcius. Kelembapan udaranya di 75 sampai 98%. Next untuk Seram bagian barat, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 68 sampai 96%. Kemudian untuk Kepulauan Aru Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 73 sampai 94%. Untuk Maluku Barat Daya, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udaranya di 77 sampai 80%. Ada juga untuk Buru Selatan dengan cuaca berawan dan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udaranya di 66 sampai 98%. Lalu untuk Kota Ambon Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 26 sampai 30 derajat Celcius serta kelembapan udara di 71 sampai 88%. Untuk Kota Ambon sendiri tadi sempat ada sedikit kemarau, terus ada sempat hujan juga, habis itu berawan, ya berubah-ubah lah ya. Cuacanya sekarang lagi tidak menentu seperti dia. Terakhir untuk Kota Tual Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 27 sampai 30 derajat Celcius serta kelembapan udaranya di 72 sampai 78%. Nah, kalian juga Tribuners yang mau memberikan informasi
seputar cuaca di lokasi kalian masing-masing juga boleh banget berbagi ya, supaya kita tahu karena tadi prediksi BMKG tapi sekali lagi cuaca bisa selalu berubah-ubah ya. Nah, untuk informasi tinggi gelombang Tribuners, selalu kami berdasarkan data dari BMKG untuk hari ini itu peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi hanya di 3 perairan ya, yaitu di perairan timur Kepulauan Tanimbar, kemudian perairan Kepulauan Babar dan juga Laut Arafuru bagian barat. Dan pastinya harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Kemudian untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri apabila kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Sementara untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Pastinya kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau untuk selalu waspada ya Tribuners. Next kita punya informasi gempa dan untuk hari ini itu ada 3 kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama di pukul 8:37 waktu Indonesia Timur terjadi gempa dengan magnitudo 4,2 di 113 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, kemudian di 126 km utara Dawelor Dawera MBD di kedalaman 126 km. Kemudian yang berikutnya di pukul 15.32 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,4 di 141 km timur Banda, Maluku Tengah dan juga di 171 km tenggara Bula, Seram bagian timur di kedalaman 29 km. Yang terakhir di pukul 15:43 waktu Indonesia Timur itu terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,1 di 11 km barat Elpa Putih, Seram bagian barat dan juga di 22 km utara Amalatu, Seram bagian barat di kedalaman 10 km. Berikutnya Tribuners, kita move ke informasi selanjutnya yaitu jadwal kapal. Ada beberapa jadwal kapal yang akan kita bagikan di sini. Yang pertama itu jadwal kapalnya Pulo yang pada hari ini akan tiba di Ternate. Berangkat ya semalam dari Ternate itu jam 28 Agustus ya jam 10, kemudian tiba di Ambon hari ini 29 Agustus di jam 6 sore, kemudian akan berangkat dari Ambon hari ini 29 Agustus jam 9 malam, lalu akan tiba di Namlea pada hari Sabtu 30 Agustus di jam 2 pagi ya, jam 2 dini hari. Kemudian berangkat dari Namlea itu 30 Agustus di jam 4 pagi, kemudian tiba di Bau-Bau 31 Agustus di jam 2 pagi atau 2 dini hari. Lalu berangkat dari Bau-Bau 31 Agustus jam 4 pagi dan tiba di Makassar pada 31 Agustus di jam 8 malam. Nanti dari Makassar akan berangkat pada 31 Agustus di jam 11 malam. Next kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners.
yang berangkat dari Banda 29 Agustus jam 7 malam lalu tiba di Ambon pada 30 Agustus di jam 12 siang. Nanti dari Ambon akan berangkat 30 Agustus. Gimana sih? Sorry. Ini ada kesalahan data ya, Tribuners. Nah, dari Ambon itu akan berangkat sebentar malam ya, 29 Agustus di pukul 23.59, mau peralihan dari hari Jumat ke hari Sabtu ya, kemudian akan tiba di Namlea pada 30 Agustus di jam 10 pagi besok. Lalu dari Namlea berangkatnya 30 Agustus jam 5 sore dan tiba di Sanana pada 31 Agustus di jam 6 pagi. Nanti dari Sanana berangkatnya 31 Agustus jam 8 pagi lalu tiba di Babang atau Bacan itu pada 1 September di pukul 5 pagi. Nanti dari Babang atau Bacan itu berangkatnya 1 September di jam 7 pagi lalu tiba di Ternate pada 1 September di jam 7 malam. Om Adi ada punya rencana untuk mau ke luar daerah? Oh, mau ke Banda. Oh, oke. Ke Banda. Kalau ke Banda berarti bisa naik kapal Sangiang. Oke. Nah, untuk kalian Tribuners yang ingin bepergian dari luar Pulau Ambon atau dari misalnya dari Namlea mau ke Ambon atau ke Banda kemanapun, bisa selalu pantau Rapot atau Radio On Podcast karena kami selalu mengupdate jadwal kapal. Yang mau tanya-tanya juga boleh ya, silakan di komen-komen aja. Berikutnya Tribuners, kami juga punya jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi atau biasanya di Kota Ambon itu dibilangnya pelabuhan kecil. Nah, untuk hari Senin itu ada Cantika Lestari 5E ya, dengan rute Ambon menuju Ambalau, kemudian Namrole dan Lexula yang berangkat pada pukul 9 malam Tribuners. Ini tuh Cantika Lestari 5E itu akan ada hari Senin dan juga Kamis dari Kota Ambon ya. Kemudian untuk kapal ke Pulau Buru ada Cantika Lestari 6E dan Cantika Lestari 8A yang selalu bolak-balik Ambon Namlea dan juga Namlea Ambon, berangkatnya itu di jam 9 malam. Kemudian untuk hari Senin juga ada kapal ke MBD yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon menuju Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang yang berangkatnya di pukul setengah 8 malam. Kemudian untuk hari Selasa itu ada kapal ke Maluku Utara yaitu Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon menuju Buano, kemudian Kobi Sadar dan juga Weda yang berangkat pada pukul 12 siang setiap hari Selasa ya Tribuners, itu dari Kota Ambon. Lalu untuk hari Selasa juga ada kapal Teratai Priba 1 ya yang berangkat pada pukul 3 sore hari Senin ya dengan rute Ambon menuju Buano, Fluk, kemudian Tepaya, Oci, lalu Wayalowar, Soligi, Kawasi dan juga Kupal.
Dan hari Selasa juga ada kapal Sabung Nusantara 33 Tribuners yang berangkat dari Ambon jam 8 malam dengan rute Ambon, Ambalau, kemudian Wamsisi, Namrole, Leksula, Tifu, kemudian Waimulang dan juga Fogi, dan nanti akan kembali ke Ambon dengan rute yang sama. Nah, Tribuners, untuk kalian yang dari kota Ambon mau ke Pelabuhan Namlea juga selain bisa menggunakan kapal cepat dari Pelabuhan Slamet Riyadi atau pelabuhan kecil tadi, bisa juga menggunakan ferry yang ada di pelabuhan penyeberangan Galala menuju Waipirit. Nah, untuk malam ini itu ada KMP Erana ya dari Galala menuju Namlea, sementara dari Namlea menuju Galala itu tidak ada pelayaran karena sementara ini untuk ferry yang beroperasi itu hanya satu, yaitu KMP Erana, sementara 2 ferry lainnya lagi tidak beroperasi alias docking. Kemudian untuk yang mau ke Seram bagian barat, kemudian Maluku Tengah, dan juga Seram bagian timur, biasanya juga yang lewat pelabuhan penyeberangan dari Liang menuju Waipirit itu bisa menggunakan ferry yang beroperasi. Ada 4 ferry ya dengan 14 trip dari mulai pukul setengah 6 pagi sampai dengan pukul 9 malam. Lalu yang mau ke Maluku Tengah juga bisa menggunakan kapal cepat dari pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai. Untuk ferinya dari Tulehu menuju Inamarina Masohi sementara lagi tidak beroperasi atau docking ya Tribuners. Oke, dari jadwal kapal sekarang kita move ke informasi selanjutnya. Kita punya informasi mengenai meninggalnya pengemudi ojek online Tribuners yang dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob Polri saat antar pesanan semalam ya. Untuk kalian yang mengikuti berita pasti sangat tahu ya berita ini Tribuners, karena juga viral di media sosial, banyak sekali dibagikan oleh warganet di berbagai platform media sosial mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Jadi Tribuners, pengemudi ojek online atau ojol bernama Afan Kurniawan berusia 21 tahun itu meninggal setelah ditabrak dan dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis malam 28 Agustus 2025. Peristiwa naas itu merupakan rangkaian atas aksi demo buruh yang terjadi kemarin. Dalam video yang beredar ya Tribuners, korban itu terlihat dilindas oleh mobil rantis saat polisi menghalau massa demonstran di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Awalnya itu rantis tersebut melaju sambil membubarkan massa yang tengah melakukan demo. Nah, ketika berhamburan terlihat korban ini almarhum sempat terjatuh. Barulah setelah itu kemudian dilindas oleh rantis Brimob yang sementara melaju. Nah, korban sendiri Tribuners itu diketahui sementara sedang mengantar pesanan di kawasan tersebut. Jadi ada seorang saksi mata bernama Abdul menuturkan bahwa korban ini tengah mengantarkan pesanan ke kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun karena kondisi jalan macet akibat kericuhan, Afan ini almarhum berhenti di sekitar Pejompongan sebelum akhirnya menjadi korban tabrakan. Dan menurut Abdul, insiden ini terjadi sekitar pukul setengah 7 malam sampai jam 7 ya waktu Indonesia Barat, tidak lama setelah aparat membubarkan demonstrasi di sekitar gedung DPR RI. Katanya kejadiannya itu habis maghrib dan
situasi saat itu sudah benar-benar chaos, dan mobil dari saksi ini sendiri itu terparkir dari dekat halte mengarah ke pejompongan, yang kemudian membuat korban menyaksikan secara langsung kejadian naas tersebut. Nah, Abdul ini saksi ya, maksud saya saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Nah, Abdul ini mengatakan bahwa laju mobil rantis itu terlihat tidak terkendali dan benar-benar mencoba untuk menabrak para pendemo, dan memang mengarahkan mobil ke kanan ke kiri secara ugal-ugalan, dan siapa saja di depannya dihajar katanya. Nah, Tribuners, diketahui saat almarhum ini sedang terkapar, mobil rantis itu sempat kabur ya, dan warga serta para pengemudi ojek online lainnya itu marah dan langsung mengejar kendaraan tersebut, serta mereka berusaha untuk memukuli dan melempar mobil itu dengan berbagai benda yang sedang dipegang. Dan Afan sendiri, Tribuners, sempat diselamatkan oleh para pendemo dan dilarikan ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, namun nyawanya tak berhasil ditolong. Akhirnya Afan yang merupakan warga Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat tersebut akhirnya meninggal dunia. Dan di media sosial Tribuners viral video yang merekam suasana duka di RSCM. Dan setelah mendapat kabar meninggalnya Afan Kurniawan ini, keluarga pun langsung mendatangi RSCM menembus hujan. Dan sambil mengenakan jas hujan plastik, mereka tentunya ya menangis meraung-raung. Bahkan ada seorang wanita yang terus meneriakkan nama Afan. Dan setelah Afan ini dinyatakan meninggal, masa gabungan warga dan juga pengemudi ojol akhirnya menggeruduk markas komando atau Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat untuk menuntut supaya para pelaku ini menyerahkan diri. Petugas Brimob pun sempat memberikan keterangan ya, meminta maaf. Dan juga diketahui Tribuners, Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah mendatangi keluarga korban, tentunya menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf, serta menyatakan bahwa akan menanggung semua biaya pemakaman dan lain-lain sampai nanti tahlil dan apapun yang diminta oleh keluarga almarhum. Nah, Tribuners, korban sendiri telah dimakamkan pagi tadi di tempat pemakaman umum atau TPU Karet Bifak, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, setelah sebelumnya disalatkan di rumah duka di kawasan Jalan Blora, Menteng, Jakarta Pusat. Dan terlihat ya ribuan orang turut mengantar almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Bahkan kalau kalian melihat ya viral di media sosial, jalanan itu dipenuhi dengan lautan driver ojol yang mengenakan jaket mereka sehingga jalanan Jakarta terlihat hijau ya. Tentunya kita benar-benar turut berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhum Afan ini, dan pastinya semoga segala dosa-dosa almarhum diampuni, diterima segala kebaikannya, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, serta pastinya semua orang berharap supaya kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas dan transparan, para pelaku dihukum seadil-adilnya sesuai apa yang diperbuat. Nah, Tribuners, bahkan Presiden Prabowo Subianto sendiri juga telah menyatakan sikap memerintahkan agar insiden semalam diusut secara tuntas, transparan, dan objektif. Para pelaku
berikan hukuman sesuai perbuatan. Dan saat ini Tribuners 7 anggota Brimob Polda Metro Jaya yang berada dalam kendaraan taktis tersebut tengah diperiksa oleh Div Propam Mabes Polri. Hal itu dikatakan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan pada Jumat tadi. Nah, Trunoyudo memastikan bahwa pemeriksaan etik terhadap 7 anggota polisi itu akan dilakukan dengan transparan dan objektif, di mana pada prosesnya akan turut melibatkan pihak eksternal. Dia mengatakan bahwa akan menangani kasus tersebut secara transparan dan objektif serta melibatkan pihak eksternal dan tetap meluruskan seluruh pihak terkait dengan masalah ini dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan sebelumnya Tribuners, pemeriksaan terhadap 7 anggota Brimob tersebut berlangsung di Makobrimob Kuitang, Jakarta Pusat karena ketujuhnya merupakan anggota dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Nah, akan kita lihat ya Tribuners, inisial dari para terduga pelaku. Nah, ketujuh anggota yang diperiksa ini Tribuners adalah Kompol C, kemudian Aibda M, lalu ada Bribka R, Bribtu B, Bribda M, lalu ada Baraka Y dan juga Baraka J. Setelah kejadian tersebut Tribuners, beramai-ramai warganet memposting kecaman terhadap Polri ya akibat dari kejadian semalam, dan banyak juga yang berkomentar terkait peristiwa ini, mulai dari para tokoh-tokoh nasional, kemudian juga para artis atau entertainer ya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan semoga pastinya kita semua berharap kasus ini diusut secara tuntas dan juga transparan, dan nanti akan kita ikuti terus perkembangannya seperti apa. Pastinya akan kita update selalu ya Tribuners. Nah, berikutnya kita udah agak overtime, tapi kita punya satu berita lagi untuk diinformasikan ya kepada Tribuners. Nah, kalau tadi mengenai demonstrasi yang berujung pada meninggalnya seorang sopir ojek online, kali ini kita juga punya informasi mengenai demonstrasi di kantor Bupati Maluku Tengah yang terjadi kemarin ya Tribuners, yang menyuarakan krisis layanan kesehatan di RSUD Masohi yang dilakukan oleh Gerakan Rakyat Menggugat. Jadi Gerakan Rakyat Menggugat Tribuners menyeruduk kantor Bupati Maluku Tengah untuk menyuarakan krisis pelayanan di RSUD Masohi. Dari pantauan reporter kami di lapangan sekitar pukul 2 siang ya, itu masa aksi mendatangi kantor Bupati dengan membawa sejumlah spanduk yang berisikan sejumlah protes. Nah, demonstrasi ini sendiri Tribuners terjadi pada kemarin ya 28 Agustus 2025, dan di antara sejumlah spanduk tersebut ada yang bertuliskan
Malteng krisis pelayanan kesehatan, BPJS bikin pasien jadi stres, Bupati jang mode pesawat. Waduh, jang mode pesawat tuh maksudnya jangan mode diam ya, jangan berdiam diri begitu. Nah, dalam orasinya, PJ Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Masohi, Joshua Ahwalam menduga bahwa telah terjadi praktik komersialisasi kesehatan di RSUD Masohi. Mungkin yang Tribuners yang merupakan warga Masohi bisa ikut berkomentar ya. Si Joshua ini mengatakan bahwa tidak tahu dokter siapa yang punya apotek. Nah, menurutnya hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Dia juga mengajukan pertanyaan kenapa rumah sakit berutang dan kenapa belum dibayar. Dan karena belum dibayar itulah maka berimplikasi pada pelayanan kesehatan. Joshua mengatakan bahwa aksi ini adalah klimaks dari upaya mediasi yang coba mereka tempuh. Karena kami dan GMKI sudah memasukkan surat, katanya sudah 2 bulan lalu. Dan sudah melakukan 2 kali koordinasi dengan Pemda serta Humas. Tapi mereka mengatakan bahwa surat sudah masuk ke ajudan Bupati. Nah, aktivis kawakan tersebut Tribuners menuturkan bahwa banyak keluhan dari pasien BPJS. Ada pasien yang mengeluh tidak tersedia jarum suntik serta infus sehingga mereka harus membeli dari luar rumah sakit. Artinya bahwa telah terjadi krisis besar-besaran di RSUD Masohi katanya. Dia juga mengulas pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit yang berlaku secara paket sehingga pasien dengan status BPJS harusnya ya tidak perlu membeli obat-obatan di luar rumah sakit. Nah, Tribuners, hal senada juga diutarakan oleh Korlap dari Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI daerah Maluku Tengah, Sultan Syaifullah Musa. Dia mengatakan dan juga menyayangkan ya pasien BPJS Kesehatan yang terkesan dianaktirikan oleh petugas rumah sakit. Kata Sultan, persoalan ini sudah sangat panjang, yang menjadi korban ialah masyarakat. Kemudian juga terkait dengan praktik nepotisme dalam hal pelayanan. Katanya ada kasus ya di mana pasien yang sama-sama BPJS namun diperlakukan secara berbeda. Waduh. Dikatakan bahwa ada pasien si A misalnya ya yang terkadang tuh diistimewakan karena ada relasi kekerabatan dengan petugas. Kemudian pasien A ini mendapat obat-obatan sementara pasien B tidak dan harus membeli dari luar. Waduh, kalau sudah seperti ini memang benar-benar harus diusut ya. Kemudian juga selain itu adanya perlakuan berbeda dari petugas rumah sakit kepada pasien yang berkerabat dekat dengan para pejabat. Waduh. Nah, dia mengatakan bahwa misalnya ada tenaga medis yang menyampaikan kepadanya bahwa terkadang itu ada anak pejabat datang, ada komunikasi bahkan sampai ke tingkat direktur, kemudian pasien ini akhirnya diberi pelayanan spesial dan tentunya ini sudah masuk di dalam tindakan nepotisme katanya. Dan ketua kami mempertanyakan soal keterbatasan stok obat-obatan. Nah, untuk pernyataan sikap sendiri Tribuners, kami dan juga GMKI itu memiliki
5 tuntutan ya. Yang pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Maluku untuk mendorong adanya perbaikan tata kelola manajemen internal RSUD Masohi. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah utang RSUD Masohi. Lalu yang ketiga, mendesak Bupati Maluku Tengah untuk mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Masohi yang dinilai gagal dalam mengelola dan membina serta mengawasi jalannya pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD Masohi. Kemudian yang keempat, mendesak Bupati Maluku Tengah untuk menginstruksikan kepada pihak RSUD Masohi dalam membayar gaji jasa tenaga medis RSUD Masohi. Dan yang terakhir, mendesak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk memperkuat alokasi anggaran terhadap pengelolaan RSUD Masohi guna meningkatkan mutu pelayanan yang berkualitas. Kita kawal terus ya Tribuners, kalau memang benar adanya praktik nepotisme yang kemudian dilakukan di RSUD Masohi dan hal-hal semacamnya yang tadi sempat dikatakan oleh kami dan juga GMKI, karena itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji ya. Semua orang yang datang ke rumah sakit pastinya ingin diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan mana yang merupakan kerabat dari pejabat ataupun kerabat dari petugas di rumah sakit. Semua punya hak yang sama, jadi harus diperlakukan secara adil dan merata ya Tribuners. Oke, Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di rapot kali ini. Nanti kita ketemu lagi hari Minggu. So, kalian jangan bosan-bosan. Terus saksikan rapot dan juga berbagai program lainnya di Tribun Ambon. Dan pastinya harus selalu mengupdate informasi, dan jangan lupa untuk mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com ataupun juga bisa melalui berbagai platform media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, dan juga Instagram, serta ada juga saluran WhatsApp ya. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan